Matahari baru merambat naik, menghangatkan halaman luas di depan rumah megah itu. Diana mengusap keringat di pelipisnya. Jemari mungilnya membelai helai-helai rumput yang baru saja dirapikan. Angin pagi mengusap kulitnya yang kecoklatan, memperlihatkan betapa rajinnya dia merawat taman ini selama berminggu-minggu terakhir. Sebagai janda berusia 30-an dengan satu anak yang tinggal bersama neneknya di kampung, pekerjaan ini adalah penyelamat hidupnya. Tangan cekatan Diana membetulkan posisi pot-pot bunga di sudut pagar ketika suara berat memanggilnya dari teras. "Mbak Diana, sini sebentar." Suara itu milik Ardi, pemilik rumah yang sejak awal selalu memandangnya dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar ramah, tapi ada tatapan yang selalu membuat Diana merasa panas dingin. Diana melangkah mendekat, tangannya masih memegang gunting rumput yang sedikit bergetar. Ardi duduk santai di kursi rotan, mengenakan kaos putih tipis yang sedikit melekat di tubuhnya yang kekar. Celana pendeknya memperlihatkan kaki berotot dan aroma sabun mandi yang segar menguar samar. "Ada apa ya, Mas?" tanya Diana, mencoba tetap sopan meski hatinya berdebar aneh. Ardi menyunggingkan senyum kecil. "Capek ya? Kelihatan banget keringetan. Sini duduk dulu." Tangannya menepuk kursi di sebelahnya, mengundang Diana untuk duduk. Diana ragu sejenak. Selama ini dia selalu menjaga jarak dengan pria itu, tahu betul sorotan mata yang sering mencuri-curi pandang ke arah lekuk tubuhnya. Namun, menolak ajakan pemilik rumah rasanya tidak sopan. Pelan, Diana duduk dengan hati-hati, menyelipkan rambut yang menempel di pelipisnya. Ardi menatapnya, bukan sekadar menatap, tapi mengamati setiap inci wajah dan tubuh Diana yang basah keringat. Kaos tipis yang dikenakan Diana menempel di kulitnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang masih kencang, meski sudah melahirkan. "Tanganmu kasar juga ya, tapi aku suka." Ardi tiba-tiba meraih jemari Diana, mengusap lembut dengan ibu jarinya. Diana spontan menarik tangannya, wajahnya memerah. "Maaf Mas, saya kerja dulu ya," ucapnya gugup sambil berdiri. Tapi Ardi lebih cepat. Dia berdiri menghadang Diana yang hendak pergi, matanya menyipit penuh godaan. "Jangan buru-buru, aku cuma pengen ngobrol sebentar sama kamu. Selama ini kamu rajin banget, aku pengen kenal lebih dekat." Suara Ardi melunak, tapi ada nada licik di baliknya. Diana menggigit bibir, bingung harus bagaimana. Jantungnya berdetak makin cepat saat tangan Ardi menyentuh lembut lengannya, seperti sengaja mencari alasan untuk memperlama sentuhan itu. Tubuh Diana bergidik, entah karena risih atau karena sensasi aneh yang menggelitik di perutnya. "Mas, saya harus nyelesain motong rumput dulu," alasan Diana dengan suara pelan. Ardi mendekat, napas hangatnya menyentuh telinga Diana, membuat wanita itu menegang. "Rumputnya bisa nunggu sebentar kan? Aku pengen ngobrol tentang taman, tentang kamu, dan tentang kita." Kata "kita" diucapkan dengan nada menggoda yang membuat lutut Diana sedikit gemetar. Ardi mengambil gunting rumput dari tangan Diana, meletakkannya di meja, lalu jemarinya yang kasar tapi hangat mengelus punggung tangan Diana. "Kamu cantik banget pagi ini, Diana." Diana menunduk, berusaha mengatur napas yang mulai tidak beraturan. Ada getaran aneh yang mengalir dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Dia tahu ini berbahaya, tapi caranya Ardi memperlakukannya seperti wanita yang diinginkan, membuat Diana merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. "Mas Ardi, jangan gitu. Saya cuma tukang taman." Suara Diana bergetar, setengah merayu, setengah menolak. "Tukang taman yang paling cantik yang pernah aku lihat," balas Ardi tanpa ragu. Diana melangkah mundur, tapi Ardi lebih sigap menarik pergelangan tangannya. Tubuh mereka hanya berjarak beberapa senti. Dada bidang Ardi nyaris menyentuh payudara Diana yang naik turun dengan napas terengah. "Mas, tolong," bisik Diana, tapi suaranya lebih terdengar seperti permohonan samar
yang bisa diartikan macam-macam. Ardi menyeringai, matanya menyala nakal. Aku mau tahu, kamu suka diperlakukan lembut atau sedikit nakal? Bisiknya tepat di telinga Diana, membuat bulu kuduk wanita itu meremang. Diana menahan napas, jantungnya berdentum tak karuan. Ardi berdiri begitu dekat, hingga aroma tubuhnya yang hangat bercampur, keringat samar menusuk hidung Diana. Tangannya masih mencengkeram lembut pergelangan tangan Diana. Tak kuat, tapi cukup membuatnya tak bisa mundur. Mas Ardi, nanti ada yang lihat, bisik Diana, suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Ardi tertawa kecil, tawa rendah yang menggema di antara keheningan halaman. Siapa yang mau lihat? Ini rumahku, dan aku cuma ngobrol sama tukang tamanku yang cantik. Jarinya menyusuri punggung tangan Diana, membuat wanita itu gemetar halus. Diana mencoba menarik tangannya, tapi Ardi malah mempererat genggaman. Jari-jarinya yang kokoh menjelajah naik ke lengan Diana, menyusuri perlahan seakan menguji reaksi tubuhnya. Diana mundur selangkah, tapi Ardi tak membiarkannya melarikan diri. Mas, saya beneran harus kerja? Suara Diana serak. Tapi justru terdengar seperti rengekan menggoda di telinga Ardi. Kerja sambil ngobrol nggak apa-apa kan? Aku bantu deh, ujarnya. Tiba-tiba membungkuk mengambil gunting rumput yang tadi ia ambil. Ardi meraih tangan Diana, meletakkan gunting itu di genggaman Diana lagi, tapi tangannya sendiri tetap melingkari jemari wanita itu. Gimana kalau kita sama-sama potong rumput? Bisik Ardi dengan nada bermain. Diana menggeleng pelan, pipinya semakin panas. Nggak usah mas, biar saya aja. Tapi Ardi tak melepaskan. Dengan gerakan perlahan, tangannya membimbing tangan Diana memotong rumput. Tubuh Ardi menempel di belakang tubuh Diana. Dadanya yang bidang menyentuh punggung Diana setiap kali tubuh mereka bergerak bersamaan. Nafas Ardi membelai tengkuk Diana, membuat wanita itu kehilangan fokus. Kamu wangi ya Diana, keringetan aja tetap enak baunya. Suara berat Ardi membisik dekat di telinganya. Diana menelan ludah, tak tahu harus merespon bagaimana. Ia merasakan tubuhnya mulai merespon sentuhan Ardi, jari-jarinya berkeringat dingin. Gunting rumput di tangannya gemetar, tapi Ardi semakin mempererat genggamannya. Tangannya yang kekar nyaris melingkari pinggang Diana tanpa alasan. Mas, jangan gitu, saya nggak enak, kata Diana. Suaranya serak menggoda tanpa sengaja. Kenapa? Kamu nggak suka? Ardi mendekatkan wajahnya ke leher Diana. Napasnya membelai kulit tipis di sana. Diana menggigit bibirnya sendiri, tubuhnya tegang setengah, menikmati sentuhan. Setengah lagi dihantui ketakutan ketahuan. Tapi halaman belakang rumah ini sepi, hanya suara burung-burung dan gemerisik dedaunan yang jadi saksi. Dan sentuhan Ardi, hangat dan menguasai, perlahan menyalakan percikan yang sudah lama padam dalam tubuh Diana. Tangan Ardi perlahan turun ke pinggang Diana, ibu jarinya mengelus pelan di atas kain kaos tipis yang mulai lembab. Diana meremang. Kedua tangannya gemetar menahan gelombang panas yang perlahan menjalari tubuhnya. Mas, saya janda mas, nggak pantas diginiin, bisiknya, setengah bergetar. Ardi justru tersenyum nakal. Justru karena kamu janda, aku nggak bisa nahan. Diana berbalik, bermaksud menegur, tapi wajah mereka malah berhadapan begitu dekat. Mata Ardi menelusuri wajah Diana, turun ke bibirnya yang sedikit terbuka, lalu kembali menatap matanya yang berkabut ragu. Kalau kamu mau, aku nggak bakal maksa, tapi kalau kamu juga penasaran, aku bisa tunjukin cara kerja yang lebih menyenangkan. Ardi berbisik, tangannya menyusup pelan ke punggung Diana, mengusap lembut di atas kaos tipis yang melekat erat. Diana menggigit bibir, tubuhnya bergetar antara ingin menjauh atau mendekat. Tapi Ardi tak memberinya kesempatan memilih. Bibirnya mendekat perlahan, nyaris menyentuh bibir Diana. Napas mereka bercampur di udara pagi yang mulai menghangat. Coba aja dulu Diana,
siapa tahu kamu suka. Suara Ardi berat dan menggoda, seperti jaring yang siap menangkap mangsa yang mulai kehilangan arah. Diana memejamkan mata, bibirnya bergetar di antara ketakutan dan keinginan yang perlahan membuncah tanpa bisa ia kendalikan. Bibir Diana bergetar, napasnya memburu di antara rasa malu dan gairah samar yang perlahan menyelinap di setiap pori-porinya. Ardi tidak langsung mencium, hanya membiarkan jarak itu menggantung di antara mereka, menciptakan ketegangan yang lebih panas daripada matahari pagi. Tangan Ardi mengelus punggung Diana dengan ritme pelan yang disengaja, seperti meraba-raba batas kesabaran wanita itu. Diana memejamkan mata, mencoba meredam sensasi aneh yang mengalir deras dari ujung jemari hingga ke relung paling dalam. "Kamu gemetar," bisik Ardi serak di dekat bibirnya. "Takut sama aku?" Diana menggeleng, tapi bibirnya tetap diam. Napasnya bergetar, tubuhnya tegang menahan gelombang rasa yang bahkan ia tak tahu dari mana asalnya. Ardi tersenyum tipis, lalu mengecup sudut bibir Diana. Sekilas, ringan, tapi cukup membuat lutut Diana terasa lemas. "Mas," suara Diana lirih, lebih seperti bisikan yang tersangkut di tenggorokannya, tapi Ardi hanya makin menggoda. "Pagi ini sepi, Diana. Cuma ada kita berdua. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar." Jari-jarinya turun, menyusuri pinggang Diana yang ramping, lalu berhenti di lekukan pinggulnya yang dibalut celana kain tipis yang sedikit basah karena keringat. Diana mencengkeram ujung kaosnya sendiri, mencoba mengendalikan desakan rasa yang semakin sulit ia kendalikan. Ardi tak berhenti. Bibirnya perlahan turun ke leher Diana, mencium pelan sambil menghirup aroma tubuhnya yang bercampur wangi rumput basah dan keringat pagi. "Mas, ini nggak bener." Diana berusaha menarik diri, tapi Ardi justru menariknya makin dekat, mendekap tubuh Diana ke dada bidangnya. "Apa yang salah, Diana? Kita sama-sama sendiri. Aku suka kamu, kamu juga nggak nolak." Ucap Ardi lembut, tangannya bergerak naik turun di punggung Diana, menciptakan sensasi panas dingin yang menggoda. Diana menunduk, wajahnya semburat merah. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar lebih keras daripada sebelumnya. Sebagian hatinya ingin menjauh, tapi bagian lain justru ingin tahu sejauh apa Ardi akan membawa permainan ini. Tangan Ardi menyusup ke pinggang Diana, mengelus kulit di bawah kaos yang terangkat sedikit. Sentuhan itu langsung ke kulit, membuat Diana terlonjak kecil. "Mas, jangan di sini," bisik Diana dengan suara hampir tak terdengar. Ardi tersenyum lebar. "Kalau di mana?" Diana tak menjawab, tapi Ardi menangkap isyarat samar dari sorot matanya. Tangan Ardi menggenggam jemari Diana, lalu menariknya perlahan masuk ke teras belakang rumah. Pintu kaca geser terbuka, angin pagi menyelinap masuk, membawa aroma embun dan wangi tubuh Diana yang masih bercampur keringat. Diana melangkah ragu, tapi genggaman Ardi terlalu hangat untuk dilepaskan. Ia merasa seperti remaja yang pertama kali merasakan debaran gairah yang tak terjelaskan. Ardi menutup pintu kaca, membiarkan sinar matahari menerobos masuk, membingkai siluet tubuh Diana yang berdiri canggung di tengah ruangan. "Kenapa tegang banget?" tanya Ardi sambil mendekat. Diana mundur selangkah, tapi punggungnya menabrak dinding. Ardi berdiri di depannya, membiarkan jarak di antara mereka begitu tipis hingga tiap tarikan napas terasa saling menyentuh. "Mas Ardi, saya takut ketahuan," bisik Diana. "Nggak ada siapa-siapa, Diana. Cuma aku, kamu, dan pagi yang indah ini." Ardi menunduk, mencium pelipis Diana dengan lembut. Diana memejamkan mata, mencoba menahan getaran di seluruh tubuhnya. Tapi Ardi tak membiarkannya berpikir lama. Tangannya menyusup ke pinggang, menarik tubuh Diana lebih dekat hingga payudara wanita itu menempel di dadanya. "Kalau kamu mau aku berhenti, bilang sekarang," bisik Ardi. Tapi Diana hanya diam. Nafasnya makin memburu
Dadanya naik turun, menekan dada Ardi. Diamnya Diana adalah jawaban samar yang membuat senyum Ardi melebar. Kamu nggak bilang apa-apa, berarti kamu penasaran kan? Bibir Ardi turun, menyapu leher Diana lagi, kali ini lebih lama. Lidahnya menyapu perlahan, meninggalkan jejak basah yang membuat Diana menggigit bibir lebih keras. Mas, jangan nakal. Suara Diana serak, tapi tangannya justru meremas kaos Ardi, menariknya makin dekat. Ardi tersenyum miring, merasakan jemari Diana yang kecil dan gemetar justru mencengkeram kaosnya semakin erat. Nafasnya yang hangat terus membelai leher Diana, sementara tangan kasarnya perlahan menyusuri pinggang, naik sedikit demi sedikit, menyentuh bagian tubuh Diana yang selama ini tersembunyi di balik kaos lusuhnya. Ternyata kamu lebih berani daripada kelihatannya, Diana. Bisik Ardi, suaranya serak menggoda. Diana menggigit bibirnya, menunduk mencoba menghindari tatapan Ardi yang begitu panas. Tapi Ardi tidak memberi celah. Jemarinya yang hangat menyentuh dagu Diana, mengangkat wajahnya perlahan hingga mata mereka bertemu. Di sana, di mata Diana, Ardi melihat campuran rasa malu, takut, dan keinginan samar yang berusaha disembunyikan. Aku nggak berani, Mas. Suara Diana terdengar bergetar, setengah protes, setengah menyerah. Ardi menggerakkan wajahnya makin dekat, bibirnya nyaris menyentuh bibir Diana yang merekah sedikit. Tapi kamu nggak nolak? Diana menahan napas, matanya perlahan terpejam saat bibir Ardi akhirnya menyentuh bibirnya. Lembut, pelan, tidak terburu-buru. Sentuhan itu bagaikan aliran listrik yang menjalar dari bibir, turun ke leher, hingga ke perut Diana yang tiba-tiba terasa hangat. Diana mengerang pelan di antara kecupan itu, membuat Ardi tersenyum di tengah ciumannya. Tangannya menyusup di balik kaos Diana, meraba kulit pinggangnya yang lembut dan sedikit berkeringat. Diana mendesah kecil saat jemari Ardi bergerak naik, menyentuh sisi samping payudaranya. Menggoda, tapi tidak sepenuhnya menyentuh. Mas, tolong. Suara Diana terputus-putus di antara desahan nafas yang mulai memburu. Tolong apa, Diana? Ardi menggoda, bibirnya turun mencium rahang Diana, lalu meluncur ke leher, meninggalkan jejak basah yang membuat wanita itu merinding. Diana tidak menjawab. Tangannya justru merayap ke dada Ardi, merasakan otot keras di balik kaos tipis itu. Ada debaran di dada pria itu, sama cepatnya dengan debaran di dadanya sendiri. Nafas Diana semakin berat, tangannya tanpa sadar menyusup ke bawah kaos Ardi, merasakan kulit hangat yang kencang di balik kain. Kamu mau lanjut atau berhenti di sini? Tanya Ardi serak, menatap wajah Diana yang sudah memerah. Diana menggigit bibir, matanya berkabut ragu. Tapi tubuhnya sendiri mengkhianati keraguannya. Jemarinya tetap menempel di dada Ardi, bahkan turun sedikit ke perutnya yang berotot. Ardi menangkap sinyal itu dengan senyum penuh kemenangan. Diana, kamu manis banget pas malu-malu begini. Bisik Ardi sambil mencium lagi bibir Diana. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Diana mendesah di tengah ciuman itu, tangannya mencengkeram punggung Ardi, menariknya makin dekat. Tubuh mereka menempel erat, tanpa celah, di antara kain-kain yang masih menjadi batas terakhir. Ardi mendorong tubuh Diana perlahan hingga menempel di dinding, bibirnya terus menelusuri leher, bahu, dan bagian atas dadanya yang terlihat samar dari balik kerah kaos yang melorot. Mas, jangan di sini, please. Suara Diana serak, penuh desah yang tak bisa ditahan. Ardi menarik napas panjang, menatap wajah Diana yang sudah setengah mabuk oleh sensasi yang terus ia bangun perlahan. Kalau bukan di sini, kita kemana? Tanya Ardi sambil tersenyum nakal. Diana menggigit bibir, matanya berkedip ragu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tangan Ardi sudah menarik tangannya, menggandengnya perlahan ke ruang dalam. Langkah Diana berat, tapi tangannya tidak menolak genggaman Ardi. Setiap langkah di lantai kayu rumah itu terdengar jelas di telinga Diana.
seakan menjadi ketukan pelan yang mengiringi detak jantungnya yang makin kacau. Ardi membuka pintu kamar di ujung koridor, lalu menoleh ke arah Diana. "Kalau kamu mau keluar, sekarang waktunya. Tapi kalau kamu masuk..." Ardi tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya memberikan senyum yang penuh arti. Diana berdiri di ambang pintu, jantungnya seperti berdentum di telinganya sendiri. Jemarinya meremas ujung kaos, tapi matanya justru tidak bisa lepas dari mata Ardi yang menunggunya di dalam kamar. Pelan, tanpa kata, Diana melangkah masuk. Pintu perlahan menutup di belakang mereka, menyisakan cahaya pagi yang mengintip lewat celah jendela, menyaksikan awal dari sesuatu yang baru saja dimulai. Diana berdiri di tengah kamar, jari-jarinya saling meremas di depan perut, sementara Ardi menutup pintu di belakangnya. Suara klik kunci pintu terdengar pelan, tapi cukup membuat jantung Diana berdegup makin kencang. Ardi bersandar di pintu, matanya menelusuri tubuh Diana yang masih berkeringat tipis. Kaos lusuh yang menempel di tubuhnya makin memperjelas lekuk-lekuk yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Senyumnya muncul perlahan, senyum pria yang tahu ia sedang memegang kendali penuh atas situasi. "Kenapa gemetar gitu?" Ardi bertanya dengan nada lembut, nyaris seperti bisikan. "Saya nggak pernah kayak gini, Mas," jawab Diana, suaranya pelan nyaris tak terdengar. "Aku juga nggak pernah kayak gini sama tukang taman sendiri," balas Ardi sambil melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar Diana makin tipis. Kakinya refleks mundur satu langkah, tapi punggungnya sudah menabrak sisi tempat tidur. Ardi berhenti tepat di depan Diana. Tangannya terulur, mengusap pelan rambut Diana yang sedikit berantakan. Jari-jarinya bergerak turun, menyelip ke belakang leher, menarik wajah Diana lebih dekat. "Kalau kamu mau aku berhenti, bilang sekarang," bisik Ardi lagi, kali ini lebih dekat, hingga napasnya menyapu pipi Diana. Diana memejamkan mata sesaat, mencoba meredam gemuruh dalam dirinya. Tapi saat bibir Ardi mendarat pelan di bibirnya, tubuh Diana seperti kehilangan kendali. Tangannya merambat ke dada Ardi, merasakan detak jantung pria itu yang ternyata sama cepatnya. Ciuman itu tidak terburu-buru, pelan dan penuh permainan. Ardi membiarkan Diana meresapi tiap sentuhan, tiap gerakan bibirnya, sampai Diana sendiri yang mulai menuntut lebih. Bibir Diana yang semula kaku perlahan mulai balas bergerak, mengikuti ritme yang Ardi ciptakan. "Diana," panggil Ardi pelan di sela ciuman, tangannya menyelinap ke pinggang Diana, mengusap kulit halus di bawah kaosnya yang terangkat. "Mas," desah Diana, tubuhnya makin menempel ke tubuh Ardi. Aroma tubuh pria itu membuatnya sedikit melayang, campuran sabun, keringat, dan sesuatu yang khas lelaki dewasa. Kaos Diana perlahan terangkat, jari-jari Ardi menyusuri punggungnya, memberi sensasi geli yang membuat Diana bergetar. Ardi menarik wajahnya sedikit, menatap mata Diana yang sudah berkabut. "Kamu mau lanjut?" tanya Ardi, nadanya lembut tapi penuh godaan. Diana menggigit bibir, malu untuk menjawab, tapi tangannya yang justru bergerak lebih dulu. Jari-jarinya menyentuh ujung kaos Ardi, lalu mulai menariknya ke atas. Ardi tersenyum kecil, membiarkan Diana melucuti pakaiannya sendiri. Saat kaos itu terlepas, Diana sempat menahan napas. Dadanya bidang, kulitnya kecoklatan, dengan sedikit bulu halus di dada dan perut, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah atau film-film romantis. Tangannya gemetar saat menyentuh perut Ardi, meraba pelan seolah ingin memastikan pria di depannya nyata. "Diana," Ardi meraih pinggangnya, menariknya lebih dekat, hingga tubuh mereka menempel tanpa jarak. "Aku suka kamu dari pertama kali lihat kamu pangkas rumput di depan, tahu nggak?" Diana tersipu, wajahnya tertunduk, tapi Ardi tidak membiarkannya lama-lama bersembunyi. Jemarinya mengangkat dagu Diana, memaksanya menatap langsung ke matanya.
Kamu cantik, Diana. Seksi tanpa usaha. Itu yang bikin aku nggak bisa tahan, bisik Ardi. Diana tak mampu menjawab, hanya bisa memejamkan mata saat bibir Ardi kembali mencumbu lehernya, kali ini lebih berani. Satu tangan Ardi menyusup ke bagian depan kaos Diana. Jari-jarinya menyentuh lembut kulit halus di bawahnya. Diana mencengkeram bahu Ardi, menahan desahan yang hampir meluncur. Tubuhnya bergetar di antara sensasi asing yang perlahan membius kesadarannya. Tangan Ardi terus bergerak, menciptakan jejak-jejak panas yang membakar tiap inci kulitnya. "Kamu yakin nggak mau aku berhenti?" tanya Ardi sekali lagi. Diana membuka mata perlahan, menatap pria di depannya dengan tatapan yang tidak lagi hanya berisi keraguan. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang selama ini ia pendam rapat-rapat. "Lanjutin aja, Mas." Suara Diana pelan, nyaris tenggelam di antara suara napas mereka yang memburu.